Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang ya, sehingga pada detik ini, hari ini ya, di hari yang penuh berkah ini, di pagi hari yang segar ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segar. Tentunya tidak lain kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah liya'budun ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang perlu menjadikan suatu acuan buat kita ya, kita hidup di dunia ini sehingga kita tidak rugi ya. Karena kenapa sahabat semua ya, kita harus selalu ingat tugas kita. Karena kalau kita tidak ingat dengan tugas atau tujuan Allah menciptakan kita, kita akan lalai dan hidup di dunia ini akan rugi ya sahabatku ya. Wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia semua itu akan rugi kata Allah, kan begitu ya. Maka ini dipastikan ya, manusia kalau lalai itu ya, tidak ingat dengan jati dirinya, tidak ingat dengan apa kewajibannya, maka hidup di dunia ini akan rugi, husrin ya. Innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan rugi ya. Illal ladzina, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman, mengimani dirinya ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk liya'budun ya. Innalladzina amanu, sehingga dia wa amilus solihati, dan dia melaksanakan amal soleh ya, amal baik ya, suatu perbuatan yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, amal soleh ya, sehingga dia selalu dalam kehidupannya ya, memahami mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak rugi hidup di dunia ini ya. Nah, sehingga dia selalu berpesanan, saling mengingatkan, watawassaw bil haq, kan begitu ya. Nah, saling berpesanan, saling mengingatkan sesuatu yang baik, yang hak dari Allah ya, saling mengingatkan ya, sehingga di dunia ini kita tidak rugi. Kenapa? Karena saling mengingatkan. Karena manusia itu sesungguhnya ya, orang yang suka lalai ya, begitu, selalu lupa ya, seperti itu. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman ya, melaksanakan amal soleh, saling mengingatkan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan kita saling mengingatkan sesuatu ya, dengan kesabaran. Kenapa diakhiri dengan kesabaran sahabatku ya? Karena tanpa kesabaran kita ini tidak akan mampu melaksanakan apapun ya, baik melaksanakan ibadah perlu sabar. Kenapa? Karena banyak penghalang, rintangan, godaannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan ya, seperti itu ya sahabatku ya. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini sahabat semua ya, sudah standby ya. Ya sedikit ya, selalu terlambat ini ya, insya Allah kita sampai jam 7 lah, 1 jam ya, untuk bersama-sama ya. Terima kasih kepada sahabat semua ya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sahabat semua pada pagi hari ini sehat selalu, barokah ya, dimudahkan segala urusannya ya, dikabulkan semua hajatnya yang baik ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah ya. Dengan aplikasi syukur adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu ya sahabatku ya. Jadi
Ini memang suatu peringatan dari Allah ya, supaya kita ini tidak lalai ya, tidak lalai. Nah, biar tidak lalai, maka tadi dengan amal soleh kita selalu saling mengingatkan pada sahabat-sahabat kita, terutama kepada saudara kita ya, nah, keluarga kita. Karena di situ ada perintah, sahabatku ya. Nah, untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ya. Jadi kita tidak bisa ya hanya untuk sendiri ya, tapi kita juga harus peduli dengan keluarga kita, anak istri kita, karena itu di hadapan Allah ya akan menjadikan fitnah kalau keluarga ya kita tidak kita bimbing, kita tidak juga ingatkan untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat semuanya, pada kali ini, kesempatan ini, mungkin udah beberapa hari saya menyampaikan tentang kewajiban bersatu ya, berjamaah ya, dengan sistem khilafah. Tentunya sahabat-sahabat semua yang selalu menyimak ya apa-apa yang disampaikan. Pada pagi hari ini tentunya saya akan menyampaikan tentang latar belakang ya. Nah, sehingga ada yang bertanya, gimana sih itu Khilafatul Muslimin, latar belakangnya kok bisa ada kan begitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih ini? Sebenarnya sahabat-sahabat semua, untuk melaksanakan kepemimpinan kaum muslimin ini dalam bersatu, dalam berjamaah, dalam khilafah itu bukan hanya sekarang ya yang dilaksanakan oleh Khilafatul Muslimin, namun ini sudah ada upaya-upaya ya, sudah ada upaya-upaya dari ketika runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki Utsmani itu umat Islam juga ya ada yang benar-benar dia selalu mengingat atas perintah kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersatu ya. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Dan sebagian para ulama yang benar-benar lurus ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya ya, dia sebagai umat Rasulullah yang benar-benar dia ya ingin melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ketika kehancuran kekhalifahan Islam di Turki itu ada upaya-upaya sahabatku sebenarnya ya, itu sudah tercatat dalam sejarah. Maka pada kesempatan pagi hari ini insya Allah ya, saya akan menyampaikan latar belakang bagaimana awalnya ya terjadinya, dimaklumatkannya Khilafatul Muslimin ya. Nah, yang dimana dimaklumatkannya itu pada tahun 1997 ya, begitu ya sahabat. Insya Allah bisa dibuka di Google ya. Nah, klik aja maklumat Khilafatul Muslimin, insya Allah ada ya, karena ini sudah sudah disebarkan kan gitu ya, sudah disampaikan lewat media, di Google juga ada, di YouTube juga ada, di media cetak juga ada, seperti itu ya sahabatku ya. Nah, ini yang perlu mungkin diketahui oleh sahabat semua. Mungkin sahabat yang hari ini menyaksikan belum pernah dengar ya, atau mungkin pengen lebih ini lagi, silakan ya. Nah, itu diantaranya yang perlu sahabat semua, karena ini adalah maklumat sebagaimana kemarin sudah disampaikan ya, bahwa syarat sebagai kepemimpinan atau khilafah, atau mungkin yang kemarin dipertanyakan apa harus ada maklumat ya, ini sudah dibuktikan ya, Khilafatul Muslimin itu sudah ada maklumatnya ya, dibuat pada tahun 97. Dan ini kenapa harus ada? Karena kita merujuk menyunah kepada sebagaimana Rasulullah SAW, para nabi semuanya juga memaklumatkan ya. Nah, kemarin sudah disampaikan yang menyimak ya, bahwa beberapa nabi pun sama memaklumatkan dirinya sebagai rasul ya. Nah, seperti itu adalah utusan Allah untuk untuk melaksanakan aturan-aturan Allah di muka bumi ini, termasuk Khilafatul Muslimin adalah kepemimpinan ya kaum muslimin, wadah bersatunya umat Islam, seperti itu ya. Maka dalam sejarah sudah jelas ketika Rasulullah wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin itu dilanjutkan oleh Amirul Mukminin atau seorang khalifah ya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu ya sahabat. Nah, kita
baru menginjak kepada latar belakang ya. Mudah-mudahan sahabat bisa menyimak ya. Jadi latar belakang dimaklumatkannya Khilafatul Muslimin ini ya, sebagaimana telah dipahami bahwa bagi orang yang beriman wajib taat kepada Allah, Rasul, ulil amri yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum, itu dalam dasarnya bahwa setiap orang yang beriman harus mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya, seperti itu. Dan itu pembahasan-pembahasan itu sudah disampaikan ya, seperti itu, bahwa memang kenapa kita harus berjamaah bersatu dalam sistem khilafah, harus punya pemimpin karena ada perintahnya ya. Pertama, nih saya ulangi lagi ya, dasar kenapa kita harus punya pemimpin ya, khalifah, karena itulah kepemimpinan kaum muslimin itu ya, dari dulu ya bahkan sampai akhir itu hanya dua sistem, dua kepemimpinan ya. Yang pertama adalah sistemnya nubuah ya, kekhalifahannya sistem nubuah dipimpin oleh seorang nabi ya, maka ketika nabi wafat digantikan oleh nabi lagi. Nah, ini khalifah, nabi juga sebagai khalifah ya. Cuman sistemnya adalah nubuah, sebagaimana merujuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, begitu ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah, dari situ. Jadi memang Nabi Adam juga diciptakan ke bumi ini fungsinya sebagai Abdullah, sebagai manusia, dan juga sebagai khalifah fil ardi ya, pemimpin pengganti ya di muka bumi untuk menjalankan aturan-aturan Allah sebagai itu. Jadi wakil-wakil Allah. Nah, begitu ya sahabat ya. Jadi dasarnya dari itu, terus merujuk memperkuat dari ayat yang saya tadi sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu, bahwa sudah jelas-jelas ini kita sebagai orang yang beriman itu harus mentaati ulil amri ya. Ada 3 dekade, ada 3 tahapan ya, kesempurnaan dalam mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, ulil amri setelah Rasulullah wafat maka digantikan oleh seorang khalifah ya. Nah, dalam sejarah sudah jelas ya, sering disampaikan saya ya, bahwa setelah sepeninggal Rasulullah SAW ya, pengganti kepemimpinan kaum muslimin ini maka dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Terus dilanjut seperti itu kan, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya ya, begitu ya sahabatku ya. Dengan demikian ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri ya, atau kepada khalifah bagi umat Islam adalah wajib ya, karena jelas dasarnya ya. Kenapa wajib? Nah, setiap wajib berarti harus ada. Bagaimana ada kewajiban ada perintah wajib mentaati kalau tidak ada ulil amrinya? Maka itu sudah sepaket, tidak bisa dipisahkan antara ulil amrinya sama perintah taatnya. Maka bagi orang yang beriman wajib kan untuk mentaati ulil amri. Nah, maka serta tidak mengenal kekosongan. Jadi sebenarnya jangan sampai ada kekosongan, sebagaimana dulu ketika Rasulullah wafat itu sampai ditunda, pemakamannya itu ditunda sampai dalam sejarah 3 hari ya, seperti itu, untuk mengangkat dulu, pengganti dulu kepemimpinan muslim itu. Maka diangkatlah, dibayatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti pemimpinan kaum muslimin secara global. Seperti itu ya sahabatku. Jadi wajib, tidak boleh ada kekosongan ya sampai akhir zaman ya, karena Al-Quran ini berfungsi sampai akhir zaman, tidak dibatasi. Al-Quran itu sudah sempurna ya, bukan hanya di masa zaman Rasulullah ya, zaman dulu saja, tapi Al-Quran ini adalah aturan Allah yang mana ini sudah sempurna. Jadi semuanya tidak bisa kita menolak atau mengingkari ya, semuanya harus kita laksanakan, termasuk ya kepemimpinan kaum muslimin, kepemimpinan umat Islam ya, adalah sifatnya universal ya, dunia, begitu. Maka ketika ada kekosongan harus segera, karena ini adalah suatu kewajiban mutlak ya bagi umat Islam, orang-orang yang beriman. Seperti itu ya sahabatku. Sesungguhnya ketaatan ya itu harus dipertanggungjawabkan oleh setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena ada perintah taat, maka ketaatan itu
harus dipertanggungjawabkan, ya. Tidak mungkin kalau ketika ada perintahnya ntar nggak ditanya, ya. Pasti ketika ada perintah pasti ditanya atas perintahnya, begitu. Nah, ibarat kita nih punya anak, ya, kita perintah, nak beli cengek, beli bawang, beli minyak, itu kan perintah. Nah, ketika pulang anak ditanya mana cengeknya, mana bawangnya, ya, mana minyaknya, seperti itu. Maka ketika hari ini kita diperintahkan untuk mentaati ulil amri, pasti ditanya, gitu. Maka dalam pertanyaan alam kubur itu ada namanya wa imamuka, siapa pemimpin. Nah, begitu. Kenapa? Kan ada perintahnya di sini, perintah mentaati ulil amri, begitu ya sahabatku. Nah, bahwa Khilafah Islamiyah atau Khilafatul Muslimin adalah merupakan satu-satunya wadah bagi jamaah kaum muslimin muslimah berdasarkan ad-din, ya, aturan, ya, ad-dinullah, ya, aturan Allah yang patut ditegakkan di muka bumi ini agar dapat segera, ya, terwujudnya masyarakat Islami yang menjadi cita-cita kita bersama. Nah, harus menjadi cita-cita kita bersama sebenarnya sebagai kaum muslimin itu, ya. Selanjutnya, kebebasan, kemerdekaan seluruh umat baik itu muslim maupun non muslim, ya, dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, ya, akan dapat tercapai. Tuh, dengan Khilafatul Muslimin atau sistem Allah itu sebenarnya nggak usah ditakuti, nggak ada pembatasan-pembatasan, ya, nggak ada istilahnya sekat-sekat, ya, akan diberikan kebebasan seperti dulu zaman Rasulullah dan para sahabat. Banyak orang-orang kafir juga mendapatkan perlindungan, ya, begitu. Jadi jangan dianggap oh ketika Islam begini sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah yang sudah dilalui, kan begitu ya. Nah, betapa adilnya, ya, Islam melindungi semua, tidak ada paksaan semua, ya. Setiap agama enggak harus semua harus pokoknya ketika ini harus masuk Islam semua, enggak, tetap, ya, diberikan kebebasan seperti itu. Sejarah membuktikan bahwa kejayaan kaum muslimin di masa lampau dikarenakan umat Islam mampu mempersatukan dan mempertahankan, ya, keutuhan umat dengan sistem kepemimpinan Islam, yaitu Khilafah Islamiyah, dan membuktikan sam'an wa ta'atan kepada ulil amri Khalifah Amirul Mukminin, ya. Adapun kemunduran dan kehancuran kaum muslimin karena tidak ada kemampuan untuk mempertahankan sistem kekhalifahan yang berakibat umat menjadi terpecah belah menjadi beberapa golongan dan bangga terhadap golongannya sendiri atau asobiyah. Ini yang terjadi, ya. Ya, sebagaimana ketika dalam sejarah runtuhnya kekhalifahan di Turki Utsmani itu kesininya umat Islam menjadi bergolong-golong, ya, asobiyah, bangga dengan golongannya masing-masing. Nah, fenomena ini merupakan kemusyrikan kata Allah sebagaimana di dalam Al-Quran ditegaskan, ya, di dalam Quran surat Ar-Rum, ya, 32, ya. Nah, di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 32. Nah, bisa dibaca sahabatku, ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin saya baca dulu, ya, nggak apa-apa, ya. Di dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 32. Nah, ini yang perlu kita takuti, ya, karena ini adalah menyangkut dengan ketegasan Allah, ya, seperti itu. Maka ini perlu kita ditakuti. Bagaimana kata Allah ketegasan bagi orang-orang yang tidak mau. Jadi di sini dikatakan kata Allah, ya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihi, ya, bima ladaihim farihun, ya. Nah, jadi sudah jelas di sini kata Allah, minal ladzina, dari orang-orang yang farraqu, mereka memecah belah, dinahum, ya, dinnya mereka, ya, wa kanu, dan dia mereka itu syi'a, ya, beberapa golongan, kullu, tiap hizbun, ya, setiap golongan, ya,
bima ladaihim, dengan apa-apa yang mereka ya farihun, mereka bangga dengan golongannya, mereka bangga. Nah, ini adalah suatu kesyirikan kata Allah, kan begitu ya. Nah, ini yang terjadi kan di zaman sekarang begitu ya, umat Islam. Ketika umat Islam hari ini sudah hancur dengan sistemnya, maka hampir umat Islam itu ya tadi ya. Nah, jadi bergolong-golong sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini terbukti ya. Nah, sehingga bergolong-golong, kata Allah, kata Rasulullah, semuanya benar ya, semuanya celaka, bukan umatku. Kenapa? Karena tadi ya, melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ada di antara golongan Rasulullah yang 73 itu ya, yang selamat ya, yang umat Rasulullah diakui dia adalah suatu golongan al-jamaah di sana ya, begitu, yang tetap eksis dalam melaksanakan perintah Allah ya, selalu berjamaah dalam sistem Allah Islam khilafah. Seperti itu ya sahabatku ya. Nah, udah jelas seperti itu ya sahabatku, yaitu orang-orang yang memecah belah din mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya mereka sendiri. Oh iya, namanya bagus ini bukan sembarangan, kita istihara dulu, hasil kesepakatan para ulama, maka lahirlah Islam namanya ini. Nah, ini Islam namanya, sehingga dia bangga dengan nama-namanya ya. Inilah suatu kemusyrikan kata Allah, seperti itu. Maka setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Nah, itu termasuk asobiyah namanya ya sahabat. Sedangkan Islam dilahirkan adalah untuk rahmatan lil alamin ya, tidak ada asobiyah seperti itu ya sahabat. Nah, kembali kepada latar belakang ya. Khilafatul Muslimin telah ada sejak masa kehalifan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kehalifan kaum muslimin itu sudah ada sejak Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi khilafatul muslimin, kehalifahan muslimin, kaum muslimin, seperti itu, dan itu sudah dipraktekkan ketika Rasulullah wafat. Maka yang pertama ya mewujudkan khilafatul muslimin, kehalifahan kaum muslimin, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, sampai dengan masa kehalifan Turki Utsmaniyah tuh. Jadi di situ udah jelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai sejarah, sampai hancurnya ya kehalifahan ya Turki Utsmani yang telah hancur atas konspirasi ya tangan-tangan Yahudi di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Tuh, jadi dihancurkan oleh orang-orang kafir. Memang orang-orang kafir, orang Yahudi itu tidak suka. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, jadi nggak usah, jangan sholat, jangan zakat, jangan puasa, udah cukup hancurkan aja sistemnya, kepemimpinnya, sudah kan hancur. Seperti itu. Ibarat untuk membunuh seseorang itu yang paling utama udah kepalanya lepas. Kalau kepalanya udah lepas, udah nggak bakalan ada harapan hidup lagi. Kalau tangan yang diputuskan masih ada harapan hidup, tapi kalau satu-satunya kepalanya diputusin, udah. Nah, itu yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka Islam, maka kepemimpinannya yang dihancurkan. Maka disitulah baru ya terkotak-kotak ya umat Islam itu. Ya begitu ya sahabatku ya, terjadi dalam sejarah hancurnya kehalifan Turki Utsmani yang telah hancur di atas konspirasi tangan-tangan Yahudi di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk ya pada tahun 1924. Ya, yang seperti itu ya. Yang dalam perjalanan mengalami pasang surut dan tidak semuanya sejalan dengan khilafah alami haji nubuwah. Konsep kepemimpinan yang mengikuti kenabian ya itu sudah diusahakan ya. Setelah kehancuran juga banyak usaha-usaha ya para ulama itu. Usaha-usaha untuk membangun kembali peradaban Islam di bawah sistem khilafah Islamiyah, khilafatul muslim, telah banyak dilakukan ya oleh para ulama ya. Namun belum juga membuahkan hasil untuk terpilihnya seorang pemimpin umat Islam sedunia. Adapun usaha-usaha yang pernah dilakukan ya antara lain ya dalam sejarah sudah jelas sahabatku ya. Pertama ya pada tahun 1926 telah diadakan Kongres Kehalifan Islam di Kairo. Nah, sudah ada tuh. Ya, jadi upaya-upaya kaum muslimin itu untuk membangun lagi sistem kehalifan Islam itu sudah ada.
Ya, termasuk pada tahun 1926 itu sudah diadakan di Kairo, namun gagal. Ya. Terus pada tahun 1926 ya Raja Ibnu Saud dia memperprakarsai Kongres Muslim sedunia di Mekah. Ya, Raja Saud juga sudah memperprakarsai, ya sudah menggagas lagi ya di Arab Saudi, ya seperti itu. Jadi sudah ada upaya-upaya, namun ya gagal dan gagal. Ya. Selanjutnya pada tahun 1931 diadakan di Konferensi Islam Sedunia di Aqsa, Yerusalem. Nah, ini ada dalam sejarah ya. Jadi upaya-upaya sudah ada sebenarnya. Nah, itu pun gagal ya, tidak terlaksana. Nah, terus pada tahun 1949 diadakan di Konferensi Islam Internasional kedua di Karachi. Ya. Itu pun ya gagal lagi, ya tidak terwujud ya mengangkat seorang pemimpin khalifah. Terus pada tahun 1951 diadakan Konferensi Islam Internasional ketiga di Mekah. Ya sudah ada lagi, ya itu pun gagal ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1951 itu juga pertemuan puncak umat Islam di Mekah itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya pada tahun 1964 Konferensi Umat Islam Sedunia yang kedua di Mekah. Jadi beberapa kali itu di Mekah juga, ya konferensi untuk mengangkat seorang kepemimpinan kaum muslimin. Ya. Selanjutnya pada tahun 1969 diadakan pertemuan puncak, ya yang melahirkan organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI. Pernah dengar nggak tuh OKI ya di Rabat itu, ya. Seperti itu. Jadi organisasi konferensi Islam namanya OKI ya. Nah, seperti itu ya sahabatku. Jadi bukan ini sebenarnya udah ada upaya-upaya dari dulu juga seperti itu ya. Nah, pada tahun 1974 diadakan konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam Lahore. Dalam kesempatan ini presiden dari berbagai negara seperti Uganda, Mesir, Yaman, ya, Yaman Utara dan negara Libya, mereka mengusulkan agar Raja Faisal dari Arab Saudi bersedia untuk dijadikan sebagai Khalifah Amirul Mukminin, tetapi tidak bersedia. Tuh, sudah mau diangkat, ditunjuk. Ya, jadi sudah ada upaya-upaya, cuman nyaris seperti itu, ya, tidak tersedia sehingga belum juga terwujud. Nah, begitu ya sahabatku ya. Nah, selanjutnya dalam konteks lokal Indonesia jauh sebelum diadakan kongres-kongres ataupun konferensi tersebut telah ada seorang pelopor yaitu Khos Cokro Aminoto. Nah, ini mungkin kesininya udah agak ini ya, kita sering dengar ya. Nah, karena di buku-buku sejarah dulu ada namanya PSBB ya, sekolah itu dulu ada namanya pelajaran PSBB gitu ya. Nah, ini pernah ada di situ ya, sejarah Khos Cokro Aminoto ya, yang mengemukakan gagasan ya Islamnya dengan bikin gagasan ya 3 tahapan ya, yang dilakukan oleh Khos Cokro Aminoto itu ada 3 tahapan begitu ya sahabatku ya. Satu gagasannya nih, kemerdekaan Indonesia yaitu dengan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Yang pertama tuh ya, gagasannya mengusir penjajah ya dari bumi Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan Islam di Indonesia ya, artinya Islam sebagai satu-satunya sistem kehidupan yang benar dapat diberlakukan di Indonesia secara sempurna dan dilindungi oleh kekuasaan negara-negara Islam Indonesia, seperti itu. Nah, dulu Khos Cokro Aminoto ada gagasannya seperti itu, artinya ada upaya-upaya dari dulu juga sebenarnya ya, seperti itu. Yang ketiga, kemerdekaan Islam di Indonesia yaitu terbentuknya kepemimpinan umat Islam di dunia ini sebagai penjabaran dari lembaga mulkiyah Allah, kuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Khos Cokro Aminoto dengan Syarikat Islam atau dikenal dengan SI ya, pada tahun 1912 yang ditingkatkan kemudian menjadi
Partai Syarikat Islam Indonesia PSII ya, tahun 1930-an, dan akhirnya dilanjutkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, ini kita lebih sering dengar ya. Nah, karena ini dalam sejarah menjadi sesuatu berita-berita yang memang miring, sehingga semua hampir umat Islam benci dengan pergerakan yang dilakukan oleh Sekar Maji Kartosuwiryo ya. Nah, maka ini ya, dengan memproklamasikan negara Islam Indonesia yang dikenal dengan NII ya, yang heboh-heboh kemarin tuh ya. Nah, pada tanggal 12 Syawal 1968 Hijriah bertepatan dengan 7 Agustus 1949 Masehi ya, yang naskah proklamasinya ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB. Ini sejarah, jadi bukan sesuatu tiada-ada. Ini sudah jelas dalam sejarah, bahkan proklamasinya ada di PBB itu ya, seperti itu. Jadi sejarah-sejarah itu ya, sejarah itu jelas ya ada. Nah, itu yang paling dekat ya yang kita dengar, yaitu Kartosuwiryo ya, seperti itu. Ini menandakan bahwa para ulama yang peduli dengan hukum Islam itu sudah sudah ada upaya-upaya sebenarnya ya, walaupun selalu dalam kegagalan, termasuk NII pun akhirnya Kartosuwiryo itu dieksekusi ya, sehingga hancur lagi ya, walaupun itu sejarahnya tetap proklamasinya ada ya di PBB. Dari data-data tersebut dapat kita ketahui kehalifahan tetap merupakan cita-cita kaum muslimin sedunia. Jadi kalau kita lihat sejarah itu, berarti memang kehalifahan kaum muslimin itu menjadikan cita-cita umat Islam sebenarnya ya. Karena sudah ada tahapan-tahapan upaya, walaupun selalu gagal ya. Nah, seperti itu ya sahabatku ya. Namun upaya pengembaliannya melalui berbagai kongres-kongres, konferensi-konferensi belum dapat membuahkan hasil ya, padahal ulil amri bagi umat Islam wajib adanya, padahal sudah jelas itu ya. Kalau kita pahami, sudah mungkin hancurnya dari Kekhalifahan Turki Utsmani itu udah hampir kurang lebih mendekat 100 tahun ya. Nah, berarti kita sudah meninggalkan perintah Allah mentaati ulil amri itu, karena belum adanya ulil amri yang dimaksud dalam Al-Quran ya, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu seorang khalifah. Maka ini sudah ada upaya-upaya dulu ya para ulama. Nah, begitu ya sahabatku ya. Maka perlu segera diwujudkan adanya seorang khilafah pemimpin Islam dengan sistemnya sendiri, yaitu khilafah Islamiyah. Nah, itu sebenarnya harusnya ya, dengan namanya sendiri, sebagai satu-satunya solusi untuk mewujudkan kembali widad al-ummah ya, persatuan umat. Dan untuk melaksanakan ini perlu ya, nah ini perlu keberanian dari umat Islam itu sendiri. Jadi memang harus berani, tanpa berani ya kan tidak akan terwujud. Berani karena benar ya, bukan berani karena salah. Dan ini adalah suatu kebenaran karena suatu kewajiban, maka harus ada keberanian bagi umat Islam. Maka dengan sadar akan kelemahan diri dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baroja membuat konsep maklumat. Nah, konsepnya yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja ya. Nah, seperti itu. Membuat konsep maklumat pada tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan 18 Juli 1997. Sekedar mempelopori dengan berat hati, beliau memberanikan diri untuk memulainya, dan setelah melalui proses kurang lebih 3 tahun. Nah, seperti itu ya sahabatku ya. Nah, jadi itu sudah kita dengar, kita pahami ya, bahwa pada tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan 18 Juli 1997, sekedar mempelopori itu Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja itu ya, dengan berat hati beliau memberanikan diri untuk memulainya, dan setelah melalui proses kurang lebih 3 tahun barulah secara resmi nama Ustadz Abdul Qadir Hasan Baroja dicantumkan dalam maklumat dan diumumkan ke seluruh dunia. Jadi awalnya kosong sahabatku, nggak ada di situnya.
ya nama khalifahnya tidak ada. Selama 3 tahun itu ditawarkan ya supaya untuk mencari ya mengisi ya khalifahnya di situ. Namun semuanya tidak ada yang bersedia. Seperti itu sahabatku, sebagaimana yang bertanyakan ya waktu tempo dulu seperti itu, bahwa begitulah ya latar belakangnya ya Khilafatul Muslimin dimaklumatkan. Ini prosesnya dari awal sudah ada gitu. Nah, dan upaya ini ya dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja dengan membuat gagasan, membuat maklumat itu, dan selama 3 tahun itu ya itu terus ditawarkan secara door to door begitu para ulama, sehingga diumumkanlah ya ke seluruh dunia pada Kongres Mujahidin Indonesia dalam rangka penegakan syariat Islam di Yogyakarta. Jadi diadakan kongres dulu tuh ya di Yogyakarta ya, diundang seluruh para ulama, bahkan bukan dari Indonesia saja, bahkan di luar negeri pun hadir seperti itu ya. Jadi Kongres Mujahidin Indonesia dalam rangka penegakan syariat Islam ya, mungkin sahabat pernah dengar ya Kongres Mujahidin ya, di Yogyakarta pada tanggal 5 ya Juli 7 Jumadi Ula ya 1421 Hijriah ya, bertepatan dengan tanggal 5 7 Agustus 2000 Masehi ya. Seperti itu ya sahabat ya, yang dihadiri umat Islam baik dari dalam maupun luar negeri. Ustaz Abdul Qadir Hasan Baroja telah membacakan kembali maklumat dan menyarankan agar peserta kongres memilih menunjuk seorang khalifah. Jadi ketika Kongres Mujahidin itu belum tercantum ya, Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja itu belum tercantum sebagai khalifah ya. Jadi masih kosongan itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja itu hanya menulis saja, dan dalam kongres itu supaya ya umat Islam itu memilih begitu, memilih sehingga tercantumlah ya khalifahnya seperti itu. Nah seperti itu ya sahabat ya, seperti yang sudah dijelaskan ya, sudah dibacakan. Maka telah membacakan kembali maklumat. Jadi dibacakan kembali maklumat itu di acara Kongres Mujahidin itu, dan menyarankan agar peserta kongres memilih menunjuk seorang khalifah ulil amri pengganti beliau sebagai persyaratan tegaknya syariat Islam. Jadi harus ada gitu ya. Namun peserta kongres hanya memberikan dukungan serta menetapkan kriteria seorang imam tanpa menunjuk seorang khalifah ulil amri sebagaimana yang diusulkan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja. Jadi tetap, jadi hampir gagal juga di situ. Jadi yang dikemukakan hanya dukungan dan syarat-syarat, saran-saran ya konsep-konsep khilafah. Jadi semuanya juga sebenarnya ini, tapi untuk menunjuk seorang figur atau pemimpinnya ya nyaris hampir tidak juga ya, karena di situ tidak ada gitu ya kesepakatan semua di situ. Seperti itu ya. Demikian sekelumit latar belakang tegaknya kembali Khilafatul Muslimin. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk dapat memelihara dan melanjutkan warisan yang telah dibawa oleh para nabi, yaitu sistem kepemimpinan Islam yang telah lama hilang dari permukaan bumi. Nah begitu ya sahabatku ya. Nah ini ya, biar sahabat semua yang hari ini menyimak paham ya latar belakang seperti itu. Jadi upaya-upaya untuk seperti itu, walaupun banyak diantaranya umat Islam sendiri yang menghalangi, yang memfitnah, yang menjegal ya, dan segala macam lah menghalangi, namun sebenarnya itu sudah ada upaya-upaya ya, sebagaimana tadi dibacakan semua, ada kongres, ada OKI dan sebagainya. Itu upaya-upaya dalam rangka ya untuk menerapkan hukum Allah ya, mengangkat seorang pemimpin ya untuk bersatu seperti itu. Namun semuanya gagal, termasuk ya Kongres Mujahidin pada tahun 2000 itu nyaris ya gagal lagi kalau nggak ada yang siap. Maka dengan kerendahan hati, dengan ketawaduan, dengan mengingat ya takut sama Allah atas ancaman Allah ya, termasuk orang-orang musyrik ya, maka ya dengan berat hati ya akhirnya Syekh Abdul Qadir Hasan Baroja dicantumkan sebagai khalifah sementara seperti itu.
Ada yang mengatakan kok khalifah sementara, ya semuanya sementara sebenarnya kan begitu. Nggak ada yang abadi. Orang Abu Bakar itu sementara, sebelum dia meninggal dia khalifah, setelah meninggal ya diganti seperti itu. Nah begitu ya sahabatku ya, mudah-mudahan ini sedikit informasi buat sahabat semua yang hari ini menyimak ya, bahwa memang itulah upaya-upaya kaum muslimin dalam rangka ya untuk mengembalikan lagi ya kepemimpinan kaum muslimin, berjamaah bersatu dalam sistem dengan wadah Islam sendiri, yaitu Khilafatul Muslimin. Begitu ya sahabatku ya. Jadi bagi kaum muslimin muslimat ya, wabil khusus, bahwa kewajiban untuk bersatu itu adalah suatu kewajiban. Punya pemimpin itu suatu kewajiban. Udah jelaskan dasarnya ya. Ya, jadi nggak usah diragukan lagi sahabat, karena ini udah jelas, berdata gitu. Kalau orang-orang hari ini yang debat lintas agama itu berdata, ya udah jelas, data sejarah sudah jelas seperti itu ya. Data dalam Al-Quran seperti itu udah jelas ya. Ada perintah mentaati Allah Rasulullah amri, penciptaan kepemimpinan juga sudah diawali dengan penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah fil ardi. Ya, begitu juga dalam ayat-ayat yang udah saya sampaikan dengan materi-materi kekhalifahan seperti itu. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita. Tentunya mudah-mudahan sahabat semua ketika ada kesalahan, mungkin kata-kata yang memang tidak pas ya, bisa saja waduh ada yang tersinggung atau sebagainya, mohon maaf ya, tidak ada maksud seperti itu. Saya hanya sekedar ya menyampaikan, termasuk kita di dunia ini supaya tidak rugi. Sesuatu ada kabar yang baik, sesuatu yang memang perlu diketahui ya, baik keilmuan, pemahaman atau apa ya, kita wajib untuk menyampaikan ya, walaupun tadi keterbatasan ya pengetahuan kita, karena ada perintah sampaikanlah walaupun satu ayat seperti itu. Nah termasuk ini adalah suatu perkara ya, ayat yang penting bagi kaum muslimin untuk senantiasa kita ya bersegera seperti itu. Kalau hari ini kaum muslimin ya atau sahabat-sahabat ya yang belum memahami, mendengar berita informasi ini, maka mudah-mudahan ini menjadi hidayah buat sahabat semua. Maka ayo segera ya hilangkan rasa gengsi, kesombongan kita, karena di sini ya kewajiban kita semua secara individu ya sebagai orang yang beriman ya seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.